Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan menyerang. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Oh, Anda kriminal kan? Saja, Bang. Oke, Bang. SMA 6 Yogyakarta itu almarhum Hari Mulyono. Kita udah tahu. Sebentar. Itu ijazahnya Hari Mulyono. Saya tidak bilang bahwa ini. Makanya Sebentar. orang UGM enggak? Bukan persoalan saya orang UGM. Saya sampaikan salah. Buktinya salah. Sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Rakyat Bersuara semalam ya, Dr. Tifa sebagai tamu undangan, Roy Suryo dan Rismon ya membungkam para termul yang hadir di acara Rakyat Bersuara seperti Andi Aswan, Ade Gogon yang membuat termul-termul ini kelabakan di Rakyat Bersuara ya, dengan argumentasi Rismon yang tidak bisa terelakkan. Bahkan Dr. Tifa ya membungkam secara telak yaitu Ade Gogon ya, yang menunjukkan buku alumni kehutanan UGM yang langsung disikat habis oleh Dr. Tifa dan mempermalukan termul-termul yang hadir di acara Rakyat Bersuara. Dan ini benar-benar cukup mempermalukan mereka ya. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lihat videonya. Ya, sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya, Oke. baik ya. Coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya. Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong. Ya, satu, ya coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya, nah. Terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya, lanjut. Lanjut yang kedua. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya, ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Jadi udahlah, Pak Jokowi ngaku saja. Minta maaf, skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan. Namanya juga tidak ada. Artinya apa? Lembar pengesahan, transkrip nilai itu kosong melompong. Berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Sekarang waktunya untuk mengaku ijazah yang Anda pakai itu untuk mencalonkan diri tahun 2014 dan 2019. Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan menyerang dan segala macam. Ya kan? Lu katakan termul ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh? Keledung. Oke, MBA online. Oke, Cik. Makasih. Kata siapa MBA online? Saya lebih tua dari kamu. Dan saya lulus tahun 96 MBA. MBA belum ada sini. Pamantasan nang lunso ke Manila. Oke, baik. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci terhadap seseorang. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCC ARPI. Mau dibantah. Yang kedua, dia presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminal kan? Pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia presiden OCC ARPI dan tidak melawan menuntut OCC ARPI pencemaran nama baik ke Belanda sana. Kenceng kali nampaknya, biasa aja, Bang. Oke, Bang. Selanjutnya nggak mau saya komentari. Saya ilmiah dikit. Oke, nanti setelah Kemudian konyol orang. terus kemudian yang konyol Anda. Oke. Saya alumni UGM asli, Mas. Anda mantan mahasiswa. Anda bukan lembaga UGM. Terus Anda tidak mau gini. Kamu. Saya jelas Kamu bukan siapa-siapa. Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapa UGM. Anda juga bukan siapa-siapa. Anda sudah terlalu menghina Pak Jokowi. Siapanya Gitu loh. UGM. Udah, Anda mau mendengarkan penjelasan Siapanya UGM. Gitu loh. Oke, terus lanjut. Gini, Udah yang kedua, sebentar. Bukan orang UGM. Ya, Nggak ngerti Anda pengertian mantan alumni. mahasiswa aja laganya kayak. Ijazah Pak Jokowi? Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun.
Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa. Saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini. Selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Yang laporkan saya itu tidak punya legal standing dari Pak Jokowi. Sana orang Ciamis atau Cianjur saya nggak ngerti. Entah berantah maksudnya? Ya, tidak, daerah Jawa Barat sana. Ya maksudnya orangnya entah berantah, nggak tahu nama siapa dan lain ya, sebagainya. jadi nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi, nggak ada legal standing, nggak ada apa-apa. Oke. Tapi begitu cepat diproses. Oke ya, saya cerita lagi. 6 bulan proses sidang itu di Surakarta itu. 6 bulan, kurang lebih. Dengan 35 saksi yang tidak ada satupun pernah melihat ijazah aslinya. Pernah lihat ijazah aslinya? Nggak pernah. Pernah lihat ijazah aslinya? Nggak pernah. Nah, akhirnya Bang Eman, saya agak putus asa. Karena sudah nggak nemu bahasa lagi, akhirnya keluarlah nadar dari hati saya kepada jaksanya itu. Pak Jaksa, Pak Arianto, kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya, saya cium kakimu. Dan saya akan minta maaf ke media 7 hari 7 malam. Dan saya akan datangi semua keluarga besar Pak Jokowi, saya akan minta maaf. Kalau Anda bisa nunjukkan ijazah aslinya. Itu saya katakan di depan hakim, berkekuatan hukum. Ini kalau debat di TV ini kan mau sampai putus suratnya kan nggak ada kekuatan hukumnya ini. Ini saya di pengadilan. Hakimnya nonton itu, 3 hakim nonton ini siaran ini ya. Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. JPU-nya ada 4 orang, Anda nggak pernah lihat ijazah aslinya. Bahkan nggak ada ijazah aslinya. Ternyata tetap divonis. Dituntut 10 tahun bahkan. Dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun. Kurang lebih seperti itu Bang Eman. Nah, kenapa tertegun Mas Aiman? Dan saya nggak perlu cerita ya betapa luar biasa penderitaan yang saya alami di dalam penjara. Dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke Rutan Surakarta, Makobrimob. Tapi alhamdulillah ada keluarga yang support, ada Allah, ada Rasulullah, saya bertahan. Dan alhamdulillah keluar dari penjara tambah sehat. Oke. Masya Allah. Begitu Bang Ed. Dan saya ingin tanyakan, sampai hari ini Anda meragukan ijazah Pak Jokowi? Dengan pengalaman batin, kan saya juga punya nurani, punya hati nurani, punya pengamatan sendiri. Dan dengan kejadian yang sudah ada, sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan? Ya enggak, kan itu kan sudah lewat di pengadilan. Kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun. Gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy, saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli nggak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong. Dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini. Selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan. Dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ini ada 2 ijazah. Kami keberatan. Yang dikatakan asli dan palsu. Kami keberatan. Yang di sini adalah ijazah Rismon. Ini Pak Iman, Anda harus terima keberatan Ini ijazah asli dari aku. Ini bukan soal Siapapun di adil. sini rakyat bersuara. Ini bukan Tidak soal ada adil. yang boleh. Tema Saya Anda hari ini. menyampaikan sesuatu, itu saya berikan. Saya sering dihujat di media sosial, saya tidak apa-apa. Tema Oleh Anda karena hari itu ini temanya adalah rakyat terpidana bersuara, siapapun ijazah bisa bersuara. Nanti silakan diampuni. dibantah. Silakan. Ya bagaimana dengan Roy? Nanti silakan dibantah. Kenapa Anda memberi panggung bagi orang untuk menghina seperti ini? Tolong ya, ini punya Rismon. Ini adalah Yamaguchi no Sogyo Soso original. Oke? Kenapa? Dari suratnya warnanya kuning. Ini adalah putih. Ya, coba lihat. Di sini ada Hiroshi Sato. Tidak ada kalau di original yang pakai bahasa kanji itu ada tulisan prinsipal atau presiden. Coba lihat. Yamaguchi Daigaku stamp. Korea Konke, Indonesia no. Ya, saya terjemahin. Ya, dia punya ini putih, ini yang dibilang. Ini dari Yamaguchi. Artinya Yamaguchi tak palsu. pasar pramuka. Ini yang asli. Ya, artinya yang dibuat pasar pramuka ini. Lanjut. Ini ya udah. Jawab Kang Rismon. Jawab itu. Enggak. Jawab Kang Rismon. Out of topic ini. Ini out of topic ini. Ini enggak bagus ini. Sama-sama dibilang tulisan Yamaguchi Daigaku. Ya, ini buatan Rismon. Oke. Ya, tunggu dulu sebelum selesai. Ya, di kalau ijazah Jepang yang pakai bahasa kanji itu tidak ada. Memang lulusan Jepang. Ini yang menerangkan dulu saja. Lulusan Jepang. Mon buka gakuso. Jangan. Uso HP aku. Kimi wa uso HP aku. Uso HP aku. Ini yang menerangkan bukan orang Yamaguchi. Apa. Jadi ini enggak bagus. Uso HP aku jangan. Enggak bagus. Beasiswa Mon buka gakuso. Nihongo wakaranai yo. Listemono desu. Ya, kapan nanti saya
saya. Pertanyaan pada saya. Liso Monodas. Kita bicara soal ide. Jangan kelewatan Anda. Iya, oke. Liso Monodas. Nah, ini ya, Mas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, selamat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus Mas Aiman. Allahumma sholli. Saya dong, Oke, saya silakan. balas ya. Ini sok-sok tahu ya. Saya beasiswa Monbu Kagaguso. I know. Tahu? Wakaru. Ya udah, Monbu Kagaguso. Wakarimashita. Ya, syaratnya apa itu? Wakarimashita. Lulus doktor dari mana? Syaratnya apa? Saya mau Gak, saya tanya dulu. Loh, semuanya itu ada proses Lu di pernah search? kedutaan besar. Tat. Ya, itu melamar. Lu pernah search nggak Kalau saya syarat? bilang membuka Jurnal, jurnal saya tahu. Membuka Loh. Jurnal saya tahu. Paten saya tahu. Jurnal saya tahu. Lu punya jurnal. Syarat doktor apa? Jurnal itu cuma tingkat 4. Bukan yang pertama. Lu lulusan apa sih? MBA online. MBA online lu. Oke, baik. Kirim MBA online. Bisa ngono. MBA online. Bisa ngono. MBA online nggak pernah Pak sekolah. Aiman sudah hilang ini, nggak bagus saya Bang Andi, menurut saya. enggak, saya mau tanya. Ini nggak bagus saya kira. Apa yang Anda mau nyampaikan? Saya mau menyampaikan seluruh Ada- diaspora Jepang Oke. mengatakan saya. Ya. Ya, dia memamerkan ijazahnya. Oke. Yamaguchi. Saya dapat juga. Sebentar saya minum dulu. Oke. Ini Saya ada dapat minum ini nggak bagus email banget ini. dari Nggak Yamaguchi bagus banget ini. mengenai ijazahnya Rismon. Oke. Itu mereka tidak mengenal ijazah Rismon di Yamaguchi. Oke, Oh, tidak ya. benar. Mereka itu adalah diaspora Yamaguchi. Oke. Setahu saya Kamaguchi. Kamaguchi itu kredit. Oke. Ya intinya bahwa Aduh. diaspora tidak mengenal ijazah Bang Rismon. Oke, cukup sampai Ayo situ. udah. Sekaligus closing statement juga Bang Rismon. Saya berikan kesempatan untuk menjawab itu. Silakan. Enggak, ini MBA online ini apa ya? Kamu jangan bilang. Lu pernah kuliah nggak? Saya lulusan Pamantasan dan lulusan Taman Gia. Oh, terus? So what? Kenapa kamu? Iya. Yo Yamaguchi dari Gakunya palsu ijazahnya. Hanya karena saya lupa Saya berbahasa. lulusan Pamantasan dan lulusan Taman Nila. Loh, Saya maksudnya diaspora. apa? Iya begini, bentar. Ya. Monbu Kagakuso Scholarship, it's me. Dan saya punya paten, saya punya jurnal. Dosen saya Hidetoshi Miike. Lu bilang apa? Kamu tuh tidak ada di namanya di Scopus, yang CNA yang dari Jepang. Itu nggak ada berita-berita itu Terserah semua. kau. Dan Kau saya bisa mendapatkan search email jurnal saya. dari Yamaguchi Daigaku yang mengatakan ijazah itu tidak saya kenal. Itu hoax. Itu jelas. Balas Paten bilang saya hoax. tentang Kalau kita sudah Yamaguchi analisis. mengirimkan itu Udahlah. itu bisa Oke, hoax. baik. Anda tidak bisa menjawab. Baik, jadi apa yang Bahasa Jepang disampaikan aja nggak ngerti. Andi Apalagi Anda kuliah di Saya sana. bahasa Inggris di sana. Sebentar. Katakanlah, Bentar. Bahasa 4 tahun Inggris. pun bekerja di sana, sekolah di sana. Kalau belanja tuh pakai bahasa Jepang. Oke. Jadi gini, diaspora di Automatically Jepang itu Bahasa tidak Inggrisnya mengakui bahwa tak betul. ijazah Bang Rismon adalah lulusan dari Jepang. Sesederhana itu mungkin ya. Oke, Pak. baik. Ini- Tapi itu pernyataan dari beberapa orang di Jepang, itu aja. Oke. Tapi kalau seandainya bukti ijazah dan lain sebagainya tidak ada. Apakah saya pertanyakan ini dugaan? Oke. Ini kan dugaannya. Oke. Saya melihat dari itu. Ya kan, saya tanyakan. Ya dugaannya mana? Kalau tadi misalnya ijazah Pak Jokowi disebutkan Kita lihat aja warnanya aja putih. warna putih, oke? Ya. Original. Coba nanti sini. Orange. Oh, yang asli agak kuning. Kuning memang. Oke. Semuanya sertifikat, semua sertifikat dari Jepang itu warnanya kuning. Ya. Dan Itu- juga kalau dibicarakan mengenai ya transcript record. Ini kalau kita mau bongkar-bongkar semua. Kita mau bongkar semua. Di sini misal prinsipnya Kato Hiroshi. Dia tanggal 1 April 2004, sedangkan dia itu adalah 2008. Oke. Marumoto Takuya. Itu ada prinsipalnya, rektornya. Ya, oke. Di situ apa? Yang disebutin di situ adalah Ini hubungannya dengan Hiroshi. ijazah Jokowi Artinya topik malam hari palsu. ini apa? Oke. Ya nggak ada. Nggak ada. Oke, baik. Silakan Bang Rismon, silakan. Closing. Gimana ya? Saya mau komentari itu atau ijazah Jokowi? Ijazah Jokowi aja. Ya, nggak apa-apa. Ini mau dikomentari silakan. Nggak usah. Karena Anda Ya, ini Hak apa Anda. ya? Ini sok-sok lulusan Jepang aja nih. Iya, ya. nggak usah, Mas. Monbu Kagaguso, bro. Monbu Kagaguso Scholarship. Iya, tapi nggak lulus. Kok nggak lulus sih? Buktinya search ada. jurnal saya, paten Buktinya saya. ada, woy. nggak perlu buktinya ada. Hah? Anda nggak bisa membantah dengan tadi contoh dari ijazah yang Syarat bergabung. untuk menjadi doktor adalah paten. Biar kau tahu. Jangan bicara masalah itu. Dan paten Yang itu simpel ada. saja. Ya, dong. Ijazah aja Yamaguchi Oke, Daigaku. syarat jasa. Totally dokter cigai apa- masuk. Oke, baik. Kita tutup sampai sini. Bung Rismon silakan. Ini kayaknya dendam banget sama gue. Ada yang ingin sampaikan lagi? Kalau nggak saya Sakit geser ya? lagi. Oke, tentang ijazah Jokowi. Ya, jadi udahlah Pak Jokowi ngaku saja, minta maaf, skripsi Anda itu tidak pernah diuji. Tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Transkrip nilai Anda juga tidak ada tanda tangan dekan. Tidak ada tanda tangan pembantu dekan, namanya juga tidak ada. Artinya apa? Lembar pengesahan, transkrip nilai itu kosong melompong. Berarti Anda tidak lulus dari kesarjanaan UGM. Sekarang waktunya untuk mengaku ijazah yang Anda pakai itu untuk mencalonkan diri tahun 2014 dan 2019. Mengaku sajalah daripada para termul ini menjadi gentayangan, menyerang dan segala macam. Ya kan? Yuk katakan saya termul ya. Boleh saya katakan untuk kamu semua? Boleh. Keledung. Oke, MBA online.
Oke, Cik. Makasih. Kata siapa yang bilang Bersuaralah Komnas HAM, kalau enggak bubarkan diri. Gitu, kita sudah nunggu ini. Kapan kita diterima komisioner? Apakah komisionernya keluar negeri? Atau kemana? Kok susah sekali, katanya melayani kepentingan rakyat. Tetapi kita sudah datang ini, jurnalis sudah ada, YouTuber sudah ada, wartawan sudah ada. Kemana? Komisioner, ya, jangan kecewakan kami. Kalau memang kalian tidak bisa mengawasi lembaga-lembaga penegakan hukum seperti yang super power, super body seperti kepolisian, maka kalian nggak bernyali di posisi komisioner itu. Saya gantikan aja, bagaimana? Saya gantikan. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya, saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Ya, memang nyawa saya cuma satu, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut.